inisial. Siapa yang masih ingat apa itu coding? Saya, Bu. Oke, Marwah, apa itu coding? Coding adalah cara manusia memberi perintah kepada komputer untuk mengerjakan suatu tugas. Nah, ya betul. Beri tepuk tangan untuk Marwah. Nah, jadi coding itu cara manusia memberi perintah kepada komputer untuk mengerjakan suatu yang kalian inginkan. Jadi kalau kalian itu ingin membuat resep nasi goreng, nah, itu bisa muncul sendiri, langsung muncul. Apapun itu ada di dalam coding. Istilahnya kalau zaman sekarang itu coding atau kecerdasan artifisial. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa yang di sini tadi pagi tidak mandi? Mandi semua? Mandi. Siapa yang tidak gosok gigi? Gosok gigi? Nah, coba kalau gosok gigi, ibu mau tanya sama Najla. Kamu kalau misalkan gosok gigi, Najla, urutannya bagaimana? Kumur-kumur, ambil sikat gigi, taruh odolnya di sikat gigi, lalu digosok-gosok. Itu urutan Najla kalau menggosok gigi. Nah, kenapa ibu tanya tentang gosok gigi? Jadi itu adalah materi kita tentang hari ini, tapi bukan materi tentang menggosok gigi ya. Nah, materi kita hari ini itu berpikir komputasional. Oke. Nah, ibu mau membacakan tujuan pembelajaran hari ini dulu. Setelah belajar hari ini, kalian akan bisa menjelaskan pengertian berpikir komputasional dengan bahasa sendiri, menyebutkan dan menjelaskan 4 langkah berpikir komputasional, memberikan contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita mulai. Nah, apa itu berpikir komputasional? Nah, kita lihat. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang terstruktur untuk memecahkan masalah, seperti cara komputer memproses informasi. Nah, ada contoh sederhananya. Ketika kamu membuat mie instan, kamu mengikuti langkah-langkah yang berurutan kan? Ya atau enggak? Ya. Itulah berpikir komputasional. Mengapa penting? Nah, ada beberapa kenapa sih kok berpikir komputasional itu penting. Yang pertama, membantu menyelesaikan masalah sehari-hari, membuat kita berpikir lebih Teratur. dasar untuk belajar Coding. berguna di semua mata pelajaran dan melatih kita jadi problem solver yang Hebat. oke. Nah, jadi ada 4 langkah berpikir komputasional. Nah, yang pertama itu ada dekomposisi. Apa sih, Bu, dekomposisi itu? Dekomposisi itu memecahkan masalah besar menjadi bagian yang kecil. Nah, jadi ada 4. Yang pertama ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada algoritma, dan ada abstraksi. Nah, kita lanjut. Komposisi. Nah, sekarang lanjut ke pengenalan pola. Untuk membuat 1 porsi nasi goreng, kita membutuhkan waktu 10 menit. Nah, pola ini bisa kita lakukan kembali ketika kita akan membuat nasi goreng. Jadi, kalau misalkan kamu hari ini membuat nasi goreng nih, waktunya dalam 10 menit sudah selesai. Berarti besok pagi kalau kalian mau buat nasi goreng, kalian juga membuatnya dalam waktu 10
kue tiaw sama nasi goreng itu kan hampir sama ya, bahan-bahannya juga hampir sama. Jadi kalau waktunya pun biasanya sama, jadi dia memiliki pola yang hampir sama. Hanya bahan-bahan dasarnya berbeda. Nah, kita lanjut ke abstraksi. Apa itu abstraksi? Coba dibaca aja abstraksi agar lebih efektif dan efisien. Dalam kurun waktu 10 menit kita bisa membuat 3 porsi nasi goreng dengan menambahkan bumbu dan bahannya. Nah, agar lebih efektif dan efisien, dalam kurun waktu 10 menit kita bisa membuat 3 porsi nasi goreng dan dengan menambahkan bumbu dan bahannya. Oh, 10 menit bisa buat nasi goreng. Bisa, langsung banyak buatnya, gitu kan? Dioseng-oseng. Oke, lanjut. Ketika membuat nasi goreng, kita tidak perlu memperhatikan bagaimana proses pengolahan kedelai menjadi kecap, nggak perlu. Atau proses api bisa menyala pada kompor, nggak perlu. Kalian itu nggak penting. Jadi kalau misalnya kedelai kalian mengubah kedelai menjadi kecap itu nggak penting. Jadi kalian pokoknya fokus aja bagaimana membuat nasi goreng. Oke, selanjutnya algoritma. Nah, di sini algoritma dalam membuat nasi goreng kita juga harus bisa mengurutkan langkah-langkah secara logis, berurutan dan rinci, mulai dari proses awal pembuatan, meracik bumbu sampai dengan menyajikannya.
buah. Nah, apa ini kalian susun? Yang buah itu apa aja? Nanti ditempel. Ini dapat apa? Algoritma. Nah, algoritmanya apa ini? Mau cara apa ini? Memasak mie. Nah, cara masak mie yang pertama apa? Kalian kasih urutan di sini ya. Yang pertama mana? Yang kedua. Ini dapat apa? Yuk, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami tentang abstraksi memilih mana yang gambar buah. Nah, memilih mana yang gambar buah. Jadi gambar buahnya apa aja? Ada pisang, apel, jeruk, butir, sama Jadi itu yang ditempel. Kalau yang bukan? Jagung dan buah. Oh, yang bukan jagung dan brokoli. Beri tepuk tangan. Yuk, kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami yaitu tugas algoritma. algoritma. Oke, algoritma berarti menyusun langkah-langkah ya. Langkah-langkah membuat mie instan. 1. Tuang air ke panci. 2. Rebus air sampai mendidih. 3. Masukkan mie ke dalam air mendidih. 4. Tunggu mie sampai matang. 5. Masukkan bumbu ke dalam mangkuk. 6. Tuang mie ke dalam mangkuk berisi bumbu. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi, itu tadi setiap kelompok itu beda-beda. Ada yang dapat apa tadi? Ada yang dapat apa? Bukan. Ada yang dapat abstraksi, ada yang dapat pengenalan pola, ada yang dapat dekomposisi, dan ada lagi yang dapat. Nah, sekarang Ibu punya soal evaluasi. Soal evaluasi ini kalian kerjakan masing-masing ya. Ini Ibu bagi. Nah, nanti ini kalian kerjakan secara sendiri-sendiri. Ini tugas kalian individu. Jangan lupa ditulis namanya. Ibu beri waktu 5 menit. 5 menit saja ya. Sudah ya? Oke, kalau sudah boleh dikumpulkan. Ya, terus abstraksi. Oh, sebutkan 4 berpikir komputasional. Ini punya si Lemuel. Abstraksi, dekomposisi, pola, dan algoritma. Ya, boleh. Nanti ada yang beberapa ini belum paham. Nanti bisa kalian tanya lagi sama Berani ya. Ini punya PR untuk kalian di rumah ya. PR untuk kalian di rumah. Ibu minta lakukan kegiatan yang berhubungan dengan 4 cara berpikir seperti komputer tadi, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma.